Kapan waktu wajib membayarkannya? Dari sejak tenggelamnya matahari bulan Ramadan sampailah terbitnya fajar 1 Syawal. Tenggelam mataharinya Selasa 9 April, tenggelam matahari sore. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di mana sebaiknya membayar zakat fitrah? Di tempat kita mukim atau di kampung halaman? Kalau antum sekarang tinggal di sini, membayar zakat fitrah di Pekanbaru, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri sa'an, 1 sa' min tamrin, kurma, qamhin, gandum, zabibin, anggur kecil yang dikeringkan, aqid, susu kambing yang dijemur, mentega. 4 makanan pokok mereka waktu itu: kurma, gandum, kismis, mentega. Kita tidak makan kurma, tak makan gandum, tak makan kismis, tak makan mentega sebagai makanan pokok. Makanan pokok kita adalah nasi. Maka kita bayar beras. Kalau kita di Papua makan papeda, sagu, maka sagu. Kalau makan jagung, jagung. Kalau makan tiwul, tiwul. Makanan pokok. Di mana kita bayarkan? Kita bayarkan di mana tempat kita tinggal. Kapan waktu wajib membayarkannya? Dari sejak tenggelamnya matahari bulan Ramadan sampailah terbitnya fajar 1 Syawal. Tenggelam mataharinya Selasa 9 April, tenggelam matahari sore. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib. Di situ baru wajib membayar. Di mana antum waktu di situ? Waktu pas maghrib itu di mana? Pas lagi naik Sempagul Pak Ustaz, menuju Gunung Tua. Tapi kan malam tuh sampai di rumah. Nah, bayar. Kapan waktunya habis? Pas azan subuh, pas khatib naik ke mimbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, situ habis. Kalau dibayarkan sesudah itu, fa innaha shadaqatun minas shadaqat, maka itu terhitung sedekah saya. Saya Pak Ustaz sudah saya bayarkan sebelum balik kampung di Pekanbaru. Berarti membayarnya waktul mubah. Kalau yang tadi dari azan maghrib menuju khatib naik mimbar itu namanya waktul wujub, waktu wajib. Yang sudah membayar nih sekarang nih, yang sudah bayar zakat fitrah sekarang nih, itu namanya waktul mubah, waktu boleh. Hebatnya Islam. Ada orang yang tak wajib bayar zakat fitrah, tiba-tiba berubah jadi wajib. Loh, tak wajib bisa jadi wajib gimana? Waktu pas azan maghrib itu dia miskin. Tiba-tiba datang orang mengantar 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Pas jam 12 malam terkumpul 3 goni. Wajib tak bayar zakat fitrah? Wajib. Itulah hebatnya Islam. Pak Ustaz, aku semalam datang ibu-ibu. Aku nih Pak Ustaz, suamiku tak ngasih nafkah anakku nih. Ibu tak sanggup? Tidak. Yang wajib bayar zakat fitrah suami. Tak ada dia Pak Ustaz, tak wajib bayar zakat fitrah. Tapi ibu bisa wajib. Loh, kok bisa wajib Pak Ustaz? Kalau malam Idul Fitri itu nanti terkumpul beras, maka keluarkan tetap zakat fitrah. Nah, jadi bisa saja sekarang tak wajib, tapi pas malam Idul Fitri, pas subuh itu jadi wajib. Subuh jam 5, khatib naik mimbar jam 8, jam 7, 2 jam, dari jam 5 ke jam 7 2 jam. Tiba-tiba penuh beras, wajib bayar zakat fitrah. 2,5, 2,7, 3 kilo. 2,5, 2,7, 3 kilo. Saya pilih yang 3 kilo.
dari dulu. Dari saya balik kuliah 2008 sampai sekarang saya bayar zakat fitrah 3 kilo. Kenapa Ustaz pilih yang terberat? Kalau seandainya di akhirat ijtihad yang betul itu 2,5, andai. Abdul Somad, ijtihad ulama yang betul itu adalah 2,5. Berarti setengah kilo yang lebih saya itu jadi apa? Jadi sedekah. Tapi seandainya yang benar 3 kilo, kalian selama ini bayar 2,5. Habis amal kalian di akhirat dipotong. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Nanti Allah berhitung-hitung pula sama kita. Dikasihnya napas kita 1/4. Nah, baru tahu. Zakat diberikan kepada orang tempat kita tinggal. Bekerja di Pekanbaru, mencari nafkah di Pekanbaru, zakat dibalikkan entah kemana-mana. Mana bisa. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari yang kaya-kaya di antara mereka, diberikan kepada yang tidak mampu di antara mereka, bukan dialihkan. Kecuali satu ring 1, ring 2, ring 3. Kecuali radius, kalau diputar jangka, radius jarak qasar salat 89 km radius keliling ini udah mampu semua. Nah, itu baru. Begitu juga berlaku tentang zakat, tentang pembagian hewan kurban. Kenapa hewan kurban di TWU itu dialihkan ke Bagan Benio, ke Talang Mama? Tidak semua dibagi, sebagian ke Pekanbaru sekitarnya, sebagian dibawa. Karena husnuzon keliling radius ini terpenuh. Kalau dibawa ke kampung, sementara orang Pekanbaru masih banyak fakir miskin susah, kena kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap kita melihat banyak orang berpasangan duduk di kursi yang dibuat sepanjang jalan Sudirman? Apakah diamnya kita menjadikan kita diam atas kemungkaran? Kalau saya pribadi sering membentak agar mereka ciut. Kalau antum punya kekuasaan, antum bilang sama penguasa supaya diadakan razia Satpol PP. Kalau antum tidak punya kekuasaan, pakai lisan, sampaikan. Tak sanggup dengan lisan, video Ustadz tuh dipotong, di-share di grup-grup. Kan pandai cara buat videonya itu kan. Kalau tak pandai nanti gua jadi. Ambil video ini ya, ambil video Ustadz. Iyyakum wal julusa fit turuqat. Inilah contoh diri dulu pinggir jalan. Share. Jadi tidak selamanya amar ma'ruf nahi mungkar itu pakai lisan. Bisa juga sekarang pakai medsos, membuat video. Karena kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Apa hukumnya apabila untuk buka puasa bersama anak yatim ada lebihnya dalam bentuk makanan yang dibawa pulang? Apa hukumnya apabila diundang untuk buka puasa bersama anak yatim? Semalam saya diundang buka puasa dengan anak yatim di Universitas Muhammadiyah. Lalu saya dikasih makan. Saya tidak makan harta anak yatim. Karena nasi yang saya makan itu disediakan UNRI untuk tamu. Yang tak boleh itu saya ambil nasi kotak anak yatim itu. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, maka mereka makan api neraka. Kalau nanti antum pulang ke kampung, membuka pengajian Riyadhus Shalihin, datanglah tokoh masyarakat di kampung. Kami selama ini susah mencari orang yang amanah. Kami tengok kau ini orangnya jujur dari mukanya, tak tahulah perbuatannya ya.
Jadi kami amanahkan kau itu ada kebun sawit 2 hektar. Hasilnya sebulan 3 juta untuk anak yatim. Buatkan satu rekening khusus anak yatim. Tidak boleh duit ini untuk listrik, tak boleh. Tak boleh dibelikan ke keramik, tak boleh. Tak boleh untuk bayar air, tak boleh. Hanya untuk anak yatim saja. Rekening anak yatim satu. Rekening untuk wakaf bangunan kelas asrama satu. Tak boleh dicampur ini. Kalau wakaf akadnya, kalau datang orang ngasih, ini Pak, untuk apa ini? Wakaf, masuknya ke sini. Baru yang umum namanya sodako. Yang sodako ini boleh untuk lain-lain. 3 rekening. Rekening yatim, rekening wakaf, rekening infak dan sodako. Yang umum ini boleh kemana-mana. Ini tak boleh kemari, ini tak boleh kemari. Oh susahlah Pak Ustaz, banyak kali rekeningnya. Itu dulu yang tertangkap punya 200 rekening itu. Orang bank apa mau buka banyak-banyak? Suka mereka banyak, berapapun dibuka. Nana tahu nanti kalian dikasih amanah, maka betul-betul amanah. Jangan dicampur adukkan semua. Jangan rekening pribadi, jangan. Buat yayasan. Apa nama rekening yatimnya? Yatim berprestasi. Oh, udah banyak terdaftar nih Pak, tak bisa lagi. Yatim dan duafa. Oh, ini udah banyak, tak bisa. Apa lagi ya yang belum dibuat orang? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Ini belum paham. Mantap ini nama yayasan. Namanya yayasan Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Shadaqallahul 'azim. Waktu ada buka puasa bersama anak yatim, ada lebihnya dalam bentuk makanan dan kami bawa pulang. Yang membawa pulang ini panitia, maka dia memakan harta anak yatim. Yang untuk yatim bagikan semua. Yang semua untuk yatim bagikan semua, jangan dimakan harta anak yatim. Misalnya antum dikasih amanah mengurus anak yatim. Ada orang mengasih duit untuk makan anak yatim. Faman kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kamu kaya ada duit, jangan makan harta anak yatim. Wa man kana faqiran, tapi kalau kamu fakir, susah, falyakul, boleh dimakan. Boleh dimakan. Berapa batasnya? Bil ma'ruf, sebatas urf. Misalnya antum mengurus 100 anak yatim. Kira-kira kalau mengurus 100 orang itu berapa layaknya dia digaji? Tanyakan ke Disnaker, Dinas Tenaga Kerja. Kira-kira standar di Pekanbaru ini berapa layaknya orang ini digaji UMR, upah minimum regional Pekanbaru? 3 juta Pak, katanya. Antum boleh ambil 3 juta itu dimaksud dengan fal yakul bil ma'. Tapi kalau antum ambil lebih, antum memakan harta anak yatim. Jangan makan harta anak yatim. Amalnya tak seberapa, azabnya na'udzubillah. Yayasan Tabung Wakaf Umat, dari mulai pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara tidak digaji. Tanya Ustaz Al-Nok, tak boleh ambil gaji. Yayasan Pendidikan Hajah Rohana, dari mana makan santri? Dari duit YouTube yang ditransfer langsung ke yayasan, tak singgah ke saya. Itulah maka kalau dihitung dari uang masuk santri, mana dia bayar uang sekolah? Jadi dari mana dia gaji guru? Dari duit YouTube. Ini yang di YouTube, yang di TikTok, yang di YouTube ini itu masuk langsung ke nomor rekening yayasan. Itulah untuk makan, untuk beras. Jadi jangan kalian bilang, itu Ustaz Somad tuh beli mobil dari YouTube itu, makanya bunyi knalpotnya tuk 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 tuk. Udah berapa tahun Pak Ustaz? Sejak 2019, channel Ustaz Abdul Somad Official. Itu semua habis.
Pahalanya saya niatkan mengalir untuk almarhumah emak, almarhum ayah semua sebagai amal jariah. Tapi kalau kalian punya channel, kalian ambil duitnya, halal apa tak halal? Halal. Apa pula salah? Untuk membuat channel. Haram begitu. Hadis 3 doa Jibril yang diaminkan Nabi bisa ditemukan dalam kitab apa? Mohon petunjuknya Ustadz, karena udah saya cari dalam aplikasi hadis tidak ditemukan. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tak diampuni, kata Jibril. Amin, kata Nabi. Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celaka orang yang disebut namamu tapi dia tak berselawat kepadamu. Amin, kata Nabi. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang jumpa dengan kedua orang tuanya tapi tak berbakti hingga dia tak masuk surga. Amin, kata Nabi. Hadis itu dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Yang antum cari tak ketemu ini, hadis yang sahih tadi dimodif, ada tukang modif hadis. Celakalah orang yang tidak minta maaf kepada suaminya. Amin. Celakalah yang tidak minta maaf kepada ayah ibunya. Amin. Celakalah yang tidak minta maaf kepada, amin. Yang ini sahih, yang ini palsu. Paham? Sudah saya tulis di Riau Pos. Gimana cara mencarinya Pak Ustaz? Tulis Riau Pos hadis palsu Abdul Somad. Riau Pos hadis palsu spasi Abdul Somad. Nampak? Sudah saya tulis tahun 19 Juli 2013. Sekarang udah 2011 tahun yang lalu. Antum masih mandi di sungai telanjang lagi waktu saya tulis. Share semua tuh, meneliti share, urgensi pun share. Share yang tulisan ada di situ. Udah, share. Ada saya tulis tentang amin, amin, amin. Kalau antum mau meriwayatkan, riwayatkan yang sahih, jangan yang palsu. Udah 20 malam ceramah Pak Ustadz, yang palsu turut-turut sudah aku sampaikan. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Berarti sudah antum siapkan 20 kursi di neraka. Tulis itu. Riau Pos. Dulu saya rajin menulis di Riau Pos. Hampir setiap Jumat pagi saya tulis. Tak pernah honornya dikirimkan orang. Padahal setiap tulisan itu ada duit. Sampai akhirnya satu hari saya diundanglah hari ulang tahun Riau Pos. Disitulah saya balaskan. Aku menulis di Riau Pos ini tak pernah sekalipun dikasih duit. Akhirnya datanglah orang tua. Ini Pak Ustadz, duit Ustadz dari tulisan pertama sampai terakhir. Saya bilang ambil kalian duit itu, bagikan ke fakir miskin, yatim dan duafa. Karena dulu aku mengirim itu saking inginnya namaku itu tertulis di Riau Pos. Tak 10 kali kirim tak dimuat orang. Kirim pertama tak dimuat, kirim kedua tak dimuat, kirim ketiga tak dimuat. Udah lama udah muak udah. Barulah di WA jamaah, Ustaz, tulisan Ustaz keluar hari ini, langsung beli koran. Wah, senangnya. Nengok. Membayar zakat fitrah 2,5 kilo berat itu mengikuti mazhab, apakah sah? Ada papan
Dan biar aja situ. Spidolnya ada. Mazhab Hanafi. Mazhab Jumhur. Jumhur artinya majority. Maliki, Syafi'i, apa satu lagi? Hanbali. Menurut mazhab Hanafi boleh pakai uang. Menurut jumhur mesti makanan pokok. Satu sok sama dengan 4 mud. Kilogramnya sekarang 3,8 kilogram. Menurut jumhur beda-beda. Ada yang 2,5, ada yang 2,7, ada yang 3 kilo. Mazhab Syafi'i satu mud sama dengan 750 gram. Satu sok sama dengan 4 mud. Berarti satu sok sama dengan 3 kilo. Sekarang saya tanya, kalau mau bayar pakai duit, ikut mazhab mana? Hanafi. Dibayarkan 2,5 kilo, ikut mazhab mana? Itulah namanya talfik kacau. Kenapa talfik kacau? Tidak konsisten, inkonsisten. Kalau mau bayar pakai uang, beratnya ke sini, bukan kemari. Ini namanya udah melumpet pagar namanya, Pak. Kalau mau bayar pakai beras, beratnya ini. Kalau mau pakai uang, beratnya kan boleh pakai uang ini. Kalau ini beras. Paham? Nyambung? Jelas? Itu maka perlu papan nih. Tak bisa dicakapkan aja itu. Kalau cakap, iya, apa entah. Ustadz pakai mana? Saya dari 2008 sampai tahun ini pakai beras. Maka saya beli beras 3 karung. Udah dibagi 3 kilo saya pilih. Tapi kalau saya mau pakai uang, pakai Hanafi. Beratnya berat jumhur, dipakai uang. Itu namanya talfik kacau, inkonsistensi. Itulah yang tak boleh mencampur mazhab. Tak boleh mencampur mazhab dalam satu masalah. Kertas terakhir. 10 malam terakhir memiliki salah satu malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Bagaimana ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar?
Mana spidol tadi? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayat kedua, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ini menunjukkan bahwa dia turun di waktu malam. Dari mana tahunya malam? Ya, lailatin malam. Lailatin malam. Setahun berapa malam? 360 malam. Malam yang mana? Turun lagi ayat. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Makin sempit dia. 360 jadi berapa? 29 30. Dari mana Ustaz mengambil kesimpulan 29 sama 30? Nih. Paham? Nah, 29 atau 30. Dipersempit lagi. Loh, kok sempit lagi? Taharru lailatal qadri fil ashril awakhir. 360 jadi 29 30 jadi 9 atau 10. Karena ada yang 29 ada. Dari mana Ustaz ambil kesimpulan 9 10? Ashrul awakhir. Dipersempit lagi. Sempitnya mana? Kata dia pada malam al-witri. Kalau begitu tinggal 5. Dari mana datang 5? Witri, ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. 5. Dipersempit lagi. Dari mana? Waktu Nabi sedang sholat subuh itu. Pas subuh Nabi sholat itu. Kening Nabi bangkit dari sujud tuh, Allahu Akbar. Keningnya bertanah. Karena atap Masjid Nabawi itu pelepah kurma, turun hujan, basah. Pas turun hujan basah itu malam 27. Tinggal 1. 360, 29 30, 9 10, 5 1. Maka malam Lailatul Qadar itu adalah malam 27. Akhirnya malam yang lain masjid kosong. Karena orang udah dapat Lailatul Qadar. Jelas? Itu tak bisa diceramahkan itu. Kalau tak ditulis kan. Jadi sebetulnya kapannya malam Lailatul Qadar itu Pak Ustaz? Rahasia Allah. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir, seandainya Allah kasih tahu malam Lailatul Qadar, kosonglah masjid-masjid. Sedang tak tahu aja kosong. Tahu. Allah rahasiakan siapa yang dapat sholat wusta. Allah rahasiakan siapa yang dapat 1 titik hari Jumat doa makbul. Allah rahasiakan siapa yang dapat haji mabrur. Allah rahasiakan siapa yang dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan siapa yang dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita dua. Pertama, cemas tak dapat. Yang kedua, senantiasa berharap supaya ada. Bayangkan kalau tadi malam antum buka pintu pas mau makan sahur, tengok semua pokok pisang bertumbang, dituang teh beku. Inilah dia malam Lailatul Qadar. Subuh ini udah tak datang lagi. Mas ditempel kawan,
Kau tak ikut pengajian? Aku udah dapat Lailatul Qadar. Kau aja lah bro, kau kan belum dapat. Maka kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kita terbang mendekati Allah ini macam pakai dua sayap. Satu nama sayapnya khauf, satu sama nama sayapnya roja. Khauf takut, cemas, tak dapat. Roja selalu berharap supaya. Jelas? Teori 27 tadi jelas? Tak kontradiktif antara penjelasan saya dengan ini. Yang itu Pak Ustaz, yang pertama turun dulu. Dia akan turun lagi bersesuaian malam. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari mana riwayat yang mengatakan kalau malam Lailatul Qadar itu pas ditimba sumur beku, pas ditengok pokok kelapa tumbang, ada seorang laki-laki di Sambas, ini Kalimantan pulau, yang sebelah kiri ini Kalimantan Barat, ada Pontianak. Di atas Pontianak ini ada nama kotanya Sambas, kerajaan Melayu. Keluarlah tuan tadi dari rumah. Orang zaman dulu di sini rumahnya, di sini sumurnya. Tidak macam sekarang sumur tuh masuk ke rumah. Dulu di sini rumah, sini sumur. Pas keluar dia mau makan sahur, mau ke sumur, ditengoknya pokok kelapa tumbang semua. Ditimbanya air beku. Berdoalah dia, ya Allah. Dia tak punya anak, keponakannya di rumah sedang tidur. Jadikanlah keponakanku itu salah satu jadi wali-wali, ya Allah. Nama keponakannya itu Ahmad Khotib. Itulah dia ulama besar, namanya Syekh Ahmad Khotib Sambas, Muhammad Khotib Sambas. Mursyid pertama TKN, Tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Meninggalnya di Makkah. Orang Melayu Sambas, Kalimantan Barat. Itulah riwayat yang menyebut pokok tumbang dan air beku. Dalam hadis tak ada. Dari mana dapat buku Ustaz cerita itu? Dalam buku biografi ulama-ulama Nusantara, nama penulisnya Hawas Abdullah. Tentang biografi Syekh Ahmad Khotib Sambas. Mana tahu nanti antum mendengar cerita malam Lailatul Qadar tiang listrik bertumbangan. Itu dari riwayat itu. Tapi jangan nanti tiap malam buka tengok tak tumbang, angkat sembahyang tahajud dah. Kau kenapa tak tahajud, kata bininya? Nunggu tumbang dulu. Tak tumbang. Isi aja tiap malam. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya. Masih ada lagi berapa malam lagi? Malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa. 6 malam lagi. Ustaz, selama 6 malam ini nanti di mana? Saya pergi suluk Tarekat Naqsyabandiyah di Darussalam Kabul. Bersuluk itu tak ada keluar. Bersuluk itu macam i'tikaf. Satu hari zikirnya diwajibkan Syekh 70.000. Berzikir aja. Kenapa orang bersuluk itu nasinya nasi putih? Karena kalau makan ayam, makan daging, naik libido seksual. Pejamkan mata, nampak bini. Itu makanya disuruh nasi putih. Berzikir aja. Pelatihan berzikir. Kalau payahnya bersuluk, pelatihan zikir. Kalau bahasa Arabnya khalwah. Khalwah artinya bersunyi-sunyi, bersepi-sepi. Jangan kita nanti menyuruh orang zikir 10 hari terakhir ini kita bersunyi bersama Allah. Tengok jumpa apa yang di mall SKA. Itu namanya kaji diurang tak jawab.
Orang disuruh, mari kita bangkitkan 10 terakhir Ramadan ini, kita gas beribadah. Yang maaf pun di masjid semua. As pengurus berbentur satu masalah, cuman lah pembagian masalah beras ini ya. Ya telepon, Ustaz, ini masalah beras masjid ini tak ngangkat-ngangkat. Kira sedang bersuluk. Tengok, kepala video call matahari. Itu namanya kaji diulang. Untuk mengamalkan, tak bisa semuanya sebagian. Tak bisa full tikap 10 malam. Yang paling tidak 6 malam nih masuk jam 1. Dari jam 1 ke jam 2 tahsin. Jam 2 ke jam 3 tahajud. Jam 3 ke jam 4 muhasabah. Jam 4 ke jam 5 sahur. Habis itu sholat subuh, pengajian subuh. Jam 7 keluar. Itu dah etikap juga. Tak bisa full etikap 7 jam. Etikap apa namanya? Etikap kalong. Etikap Batman. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.